Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial itu penyebab kenapa rezeki teman-teman itu terhambat, baik itu di Upwork maupun di Microstock. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman masih baru datang ke channel Mas Blogger ini, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Oke, kalau gitu kita akan membahas topik yang menarik karena ada yang message saya, baik itu lewat WA, baik itu yang dari Facebook, ada juga yang WA dari Instagram saya. Nah, di sini saya membuat videonya untuk subscriber saya tersebut dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Alhamdulillah sekarang Mas Blogger sudah mencapai 1000 subscriber teman-teman. Jadi ini semua berkat teman-teman yang sudah berkontribusi, yang sudah membantu Mas Blogger selama ini. Jadi semoga ke depan nanti konten-konten Mas Blogger itu bisa memberikan lagi manfaat kepada teman-teman yang masih berjuang sebagai freelancer. Nah, sekarang saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu penyebab rezeki itu mengapa sih bisa terhambat gitu loh. Nah, di sini saya coba googling karena teman-teman ada yang nanyakan seperti ini di saya lewat seperti saya sebutkan tadi lewat WA, Facebook maupun DM Instagram. Nah, apa saja sih penyebabnya? Di sini ada banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba cari sendiri Google. Tapi di sini saya merangkum kira-kira saya ambil 3 ini teman-teman. Pertama itu dari situsnya ini, nanti silakan saja teman-teman akses sendiri. Pertama, mengapa alasannya teman-teman itu rezekinya terhambat? Itu pertama, satu alasannya kenapa Allah menahan rezeki seseorang? Itu pertama karena kita kurang bersyukur karena nikmat Tuhan. Nah, di sini disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 itu, dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi sini ditekankan bahwa kita itu wajib bersyukur, baik itu dalam keadaan suka maupun duka teman-teman. Jadi oleh karena itulah kita tidak boleh membanding-bandingkan harta itu dengan orang lain. Karena rezeki itu tidak hanya berupa harta, keluarga yang rukun, anak yang soleh, teman-teman yang baik, kesehatan dan sebagainya adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang telah diberikan, maka kelak akan diberikan azab yang pedih. Nah, jika Allah murka, kita tidak akan sanggup menghindarinya. Jadilah orang yang bersyukur, dan orang yang paling menikmati hidup ialah orang-orang yang pandai bersyukur. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua itu yaitu kita harus bersabar. Karena di sini dijelaskan bahwa surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, seperti saya bilang, hidup kita tuh kadang di atas, kadang di bawah, teman-teman. Jadi tidak selalu di atas. Nah, oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa hidup kita itu akan selalu di atas atau selalu di bawah. Karena apa? Itu semua adalah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sama seperti teman-teman. Misalnya teman-teman itu berjualan di Microstock, baik itu logo, icon, banner maupun yang lainnya. Ada kala waktunya tertentu itu ada yang banyak beli desain kita gitu. Tapi ada juga kalanya di bulan tertentu juga kita sepi. Sama juga dengan saya. Mungkin saya lihat kayaknya di bulan ini karena coronavirus lagi menyebar, beberapa desain saya biasanya ada yang laris setiap bulan, tapi sampai dengan minggu ini masuk bulan Maret itu belum ada yang beli. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa mungkin inilah yang dinamakan ada naik roda itu berputar. Jadi kadang ada penjualan kita rame, kemudian ada juga kadang penjualan kita itu sepi, teman-teman. Nah, di sini disarankan bahwa kita itu harus bersabar.
Karena sabar itu wujud dari namanya ujian, dan ujian itu ada yang berbagai bentuk kenaikan kelas. Jika kita lulus ujian dengan hasil baik, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Sedangkan lebih dari itu, maka kita akan mendapati ujian dalam hidup, dan jangan sampai patah semangat, teman-teman. Itu kedua, alasan kedua kenapa penyebab rezeki kita kurang lancar. Yang ketiga itu pelajaran agar bekerja lebih keras. Jadi silakan nanti teman-teman bisa lihat ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika mereka tidak mengubah keadaan pada diri sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Jadi setiap orang itu dalam hidup wajib mempunyai impian ya teman-teman. Jadi impian itu yang membuat kita jadi semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Kemudian 4 azab. Nah, ini kenapa dicantumkan ini? Karena memang Allah juga berfirman dalam ayatnya, yaitu An-Nahl ayat 112, itu dikatakan bahwa dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan pada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, di sini berarti kita bisa simpulkan bahwa mari kita introspeksi diri kita masing-masing agar rezeki kita tidak ditahan oleh Allah, sebab karena perbuatan buruk kita atau karena dosa kita. Jadi kesimpulannya kita harus selalu menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Nah, ini baru satu situs teman-teman, pandangannya dari situs ini. Nah, sekarang gimana dengan pandangan situs lain? Nah, tadi ini pandangan menurut situs ini, itu bahkan ada penyebab mengapa juga teman-teman terhambat itu rezekinya. Ya kayak misalnya teman-teman udah di Avok tuh, ternyata sudah ngebid segala macam, proposal sudah bagus, kemudian bidnya sudah oke, kemudian kliennya juga sudah benar, milik kliennya, tapi masih juga sepi. Ya karena ini teman-teman, bisa jadi yang permasalahannya itu bukan bersifat fisikal, maksudnya itu yang terlihat, tapi lebih sifat ke batinia atau efeknya tuh di amalan teman-teman gitu. Nah, misalnya apa saja yang menyebabkan rezeki teman-teman itu misalnya terhambat atau macet, yaitu pertama satu, karena kita syirik. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Misalnya teman-teman misalnya ingin minta diramal ke dukun, gimana sih kesehatan saya, kemudian atau dengan tukang ramal apa saja sediaan jalan, itu juga tidak boleh teman-teman, karena itu sama saja meminta bantuan selain Allah. Nah, di sini kita diajarkan bahwa cukuplah Allah saja yang menjadi penolong kita teman-teman. Jadi kita dilarang untuk melakukan syirik, apalagi sampai bertapa, kemudian pesugihan ataupun yang lainnya, itu tidak boleh teman-teman, karena itu bisa menghambat juga turunnya rezeki dari Allah. Kedua, meninggalkan sholat. Nah, ini juga teman-teman kelihatannya sepele, tidak berhubungan dengan apa yang kita kerjakan sebagai freelancer. Tapi di sini dikatakan bahwa hal ini tuh sangat berpengaruh. Jadi misalnya itu kan kita tahu bahwa sholat itu wajib, dan kita kalau meninggalkan sholat, kalau kita sudah balil, itu adalah dosa besar. Ada baiknya kita selalu menjaga sholat, sebisa mungkin ditunaikan di awal waktu kalau bisa. Dan jika ada panggilan azan, kita segera penuhi panggilannya, jangan ditunda. Nggak mau juga rezekinya. Nah, ini bayangkan ya teman-teman, kalau teman-teman rezekinya ditunda Allah gimana gitu. Nggak dikasihkan sekarang tapi 10 tahun lagi. Nah, itu kan bisa stres ya mikirkan ya teman-teman. Nah, makanya dari itu cobalah teman-teman saat ini mungkin sering sholatnya seharusnya di awal waktu, sudah sejam, sudah 2 jam. Itu kalau bisa usahakan tepat waktu teman-teman. Jadi ketika udah azan ke masjid, lalu sholatlah di masjid berjamaah sama jamaah yang lain. Yang kemudian yang ketiga, ini juga teman-teman, mengapa penyebab rezeki terhambat, itu juga karena durhaka kepada orang tua. Jadi ini ada banyak sekali tentang hadis-hadis Nabi, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi dan juga banyak orang-orang yang sudah sukses itu akibat karena ia berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau teman-teman posisinya sekarang sering melawan orang tua, sering memarahin orang tua, coba rubah teman-teman.
Jadi di sini dikatakan bahwa durhaka kepada orang tua sama saja menjauhkan diri dari surga, sekaligus menjauhkan dari rezeki yang halal. Itu yang nomor 3, teman-teman. Nomor 4 itu berzina. Jadi jangan pernah melakukan zina, karena hukuman orang zina ini sangatlah berat dan juga termasuk dosa besar. Zina ini bisa jadi kayak gini, teman-teman. Misalnya teman-teman sudah ada kawan dekat tuh, pacar. Nah, pacar ini istilahnya dalam Islam itu tidak ada namanya pacaran, teman-teman. Yang ada itu ta'aruf. Jadi kalau teman-teman suka, langsung ungkapkan perasaan teman-teman, kalau disetujui langsung ajak nikah, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nggak ada yang namanya pacaran ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini menjadi freelancer, kemudian punya pacar, lebih baik putuskan, teman-teman. Langsung, kalau bisa langsung menikah. Tidak ada namanya istilah pacaran dalam Islam. Yang kemudian 5 itu rezeki haram. Nah, ini maksudnya seperti ini, teman-teman. Rezeki yang diperoleh secara haram bisa memutuskan rezeki halal, karena rezeki haram adalah termasuk dosa besar penghalang rezeki halal. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman masih menggunakan Windows yang bajakan, maksudnya Windows yang tidak ori, teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman menggunakan software yang tidak orisinal juga. Misalnya tadi ya Photoshop yang dapat dari download, atau bajakan yang dapat crack lah istilahnya, bukan full version. Yang maksud saya yang full version. Jadi mungkin saja nih, atau software desain misalnya kalau Adobe Illustratornya itu masih juga belum asli, masih dengan bajakan. Itu kalau bisa perlahan-lahan ya, teman-teman. Perlahan-lahan dari mulai pakai bajakan itu coba nanti beli ke original. Nah, mungkin inilah juga penyebab teman-teman mungkin kenapa tidak pernah dapat proyek ya, karena ini, teman-teman. Karena teman-teman masih pakai Windows bajakan, ada Photoshop bajakan, kemudian video editingnya atau ada Premiere-nya atau ada Illustrator-nya masih bajakan. Jadi usahakan perlahan-lahan coba hijrah ke barang-barang yang original, teman-teman. Jadi kita beli langsung dari kliennya. Tapi kalau belum ada uang, paling nggak sudah ada niat untuk pingin pindah. Kemudian yang ke-6 itu disebabkan juga karena terhambat itu karena minuman keras atau khamar, merupakan minuman yang memabukkan. Terdapat banyak hal yang mudarat pada khamar ini. Jauhilah khamar karena Allah. Ini juga. Kemudian yang selanjutnya itu memutus silaturahmi. Mengapa sini saya angkat? Karena ya ternyata silaturahmi juga hal yang memutus silaturahmi merupakan hal yang menghalangi rezeki. Sebaiknya kita harus menjaga, bahkan menyambung silaturahmi adalah hal yang mendatangkan rezeki. Nomor 8 itu menuduh dan bersaksi palsu. Misalnya kita bilang si A itu gini. Jadi di sini dikatakan bahwa hati-hati dengan ucapan Anda, mulutmu harimaumu, terkadang mulut susah untuk dikendalikan, tapi cobalah berkata yang baik atau diam. Nah, seperti itu. Kemudian 9, kikir dan pelit. Nah, kikir merupakan dosa penghalang rezeki. Jauhilah kikir. Sebaiknya dermawan. Suka menolong merupakan sikap yang mendatangkan rezeki. Yang 10 ini gibah. Gibah ini gosip. Hampir sama mungkin dengan nomor 8 ya, teman-teman. Nah, dari sini saja ini sudah 10 hal yang menyebabkan rezeki kita itu terhambat. Ini saya kutip dari situs ini. Jadi kalau teman-teman ingin lebih lengkap nanti silakan langsung browsing ke situs ini. Jadi saya sudah cantumkan referensinya dan ada masih banyak yang lain juga, teman-teman. Cuman saya ambil sedikit saja. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Saya pakai kata kuncinya ini, teman-teman. Penyebab rezeki terhambat. Nah, jadi secara teknis teman itu saya yakin kalau sudah mengikuti kursus apapun di luar, baik itu kursus yang ada di saya, di Upwork, ataupun kursus dengan orang lain, ataupun menonton YouTube dengan orang lain, itu baru yang terlihat, teman-teman. Bagaimana dengan tidak terlihat? Nah, inilah yang saya bahas tuh, hal-hal yang penyebab kenapa sih teman-teman penyebabnya rezeki kurang lancar. Ya karena ini teman-teman masih melakukan seperti hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Oke, kalau gitu untuk video tutorial ini, maaf kalau kepanjangan. Cuman kalau teman-teman pengen ada ditanyakan, silakan aja nanti di komentar di kolom bawah. Dan jika ada teman-teman yang pernah mengalami hal yang serupa, itu misalnya sudah hijrah dari pengguna bajakan, itu menggunakan software-software yang original, itu nanti silakan komentar di bawah ya, teman-teman. Dan jika teman-teman suka, silakan like. Kemudian jika teman-teman pengen channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi di ke depan, silakan share, teman-teman. Jadi teman-teman yang lain juga tahu bahwa penting sekali memakai barang-barang yang original maupun
kita juga penting sekali untuk silaturahmi maupun bersyukur, teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.